Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naltaqi bikum ma'i Wiwin Fauziyah. Nah, insya Allah di video kali ini saya akan menyajikan review media pembelajaran, di mana di sini saya akan mereview Google Classroom. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan apa itu Google Classroom. Nah, Google Classroom ini diumumkan pada 6 Mei 2014 dengan pratinjau tersedia untuk beberapa anggota program Google G Suite for Education dan dirilis secara publik pada 12 Agustus 2014. Nah, adapun Google Classroom ini merupakan layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Nah, adapun tujuan utamanya yaitu untuk merampungkan atau merampingkan proses berbagi file antara guru dan juga siswa. Oke, kita lanjut ke review, yaitu yang pertama, cara membuat kelas bagi guru, cara bergabung ke kelas bagi siswa, cara mengelola forum, cara membuat tugas, dan juga cara memberikan nilai. Berikut tata cara penggunaan yang akan saya demonstrasikan. Nah, oke, sekarang kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara kita membuat kelas, kemudian mengelola forum, membuat tugas, kemudian memberikan penilaian, dan juga di sini saya akan mempraktekkan sebagai guru dan juga sebagai seorang siswa. Oke, sekarang jadi untuk masuk ke Google Classroom itu kita bisa dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa masuk ke aplikasi. Yang kedua, kita juga bisa masuk lewat web. Di sini saya akan mencontohkan lewat aplikasi untuk seorang guru dan juga akan mencontohkan lewat web untuk nanti praktek sebagai murid. Langsung saja kita mulai. Nah, klik bagian ini, aplikasi. Nah, di sini kita harus sudah punya akun Google terlebih dahulu. Itu email ya nih. Ini email saya. Nah, kita klik titik 3 di pojok kanan atas. Mohon maaf. Kita klik icon tambah. Nah, kalau buat kelas itu untuk kita menjadi seorang guru, kalau misalkan klik gabung kelas itu untuk menjadi murid. Karena di sini saya akan mendemonstrasikan membuat kelas, maka kita klik buat kelas. Nama kelas, kelasnya apa? Misalkan saya nih, PBA 5A, Teknologi Mobile. Bagian apa ya, teknologi mobile aja lah, teknologi mobile. Ruangan A, mata pelajaran teknologi mobile, buat. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di situ sudah ada kan PBA 5A teknologi mobile. Itu teknologi mobile. Nah, ini namanya, layar ini dinamakan forum. Nah, kita akan mencoba untuk mengelola forum. Kira-kira ada apa saja sih? Nah, di sini forum ini bisa kita posting. Apa ya? Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Selamat bergabung di kelas teknologi mobile PBA 5A. Nah, kalau ini misalkan kita ingin melampirkan file, bisa dari drive, bisa berupa link, bisa kita upload file sendiri, bisa berupa foto, bisa rekaman video juga. Tapi di sini saya tidak akan melampirkan apa-apa, kita kirim saja. Nah, ini kayak ucapan selamat datang gitu loh. Selanjutnya di tugas kelas. Nah, di sini kan kita sebagai guru pasti akan memberikan tugas-tugas. Kita klik icon tambah di kanan bawah. Nah, kita bisa membuat tugas, tugas itu kayak
Misalkan kita menugaskan sesuatu, nantinya bisa kita nilai. Kemudian pertanyaan, kemudian bisa juga berupa materi. Di sini kita akan melampirkan file. Kalau gunakan kembali postingan itu gunanya untuk kita membuat postingan yang sebelumnya sudah kita buat gitu loh, memposting ulang. Kemudian topik, mohon maaf ya, ini ada alarm. Nah, saya contohkan dari membuat tugas. Contoh judulnya, buatlah review, mohon maaf ya Allah, review media pembelajaran. Deskripsi, misalkan dengan durasinya antara 10 sampai 15 menit. Ini bisa diisi apa saja ya, deskripsi dari tugas yang kita buat. Poinnya di sini saya kasih 100, tenggat waktunya bisa saya kasih 30 Oktober aja. Nah, kemudian waktu opsional. Nah, ini saya kasih 2359. Jadi nanti kalau misalkan sudah lewat waktu ini, maka si peserta didik tidak akan bisa mengirimkan tugas lagi. Topik, kita tambahkan topik media pembelajaran. Simpan. Oke, kita kirim. Sudah kan, buatlah review media pembelajaran. Yang kedua, kita buat pertanyaan. Contoh, pertanyaannya, apakah misalkan nih, video review ini membantu Anda untuk menggunakan media pembelajaran Google Classroom. Ini salah ya andanya. Oke, petunjuk opsional, pilih salah satu. Ini poinnya 100, tenggat waktunya kita kasih lagi sama seperti tadi ya. Oke. Di sini topiknya yang tadi masih media pembelajaran. Simpan. Kemudian ini jawabannya. Kalau jawaban singkat itu nanti muridnya bisa menjawab secara langsung. Bisa juga dengan pilihan ganda. Oke, kita contohkan pilihan ganda. Misalkan, ya, saya merasa terbantu. Oke, selanjutnya tambahkan opsi pilihan kedua. Sangat terbantu sekali, misalkan ya. Sangat terbantu sekali. Ini amin ya. Sudah, siswa dapat melihat ringkasan kelas. Kirim. Sudah kan? Udah 2. Nah, ini icon yang ketiga, materi. Di sini kita bisa memberikan materi yang akan kita sajikan kepada peserta didik. Misalkan, silahkan pelajari materi berikut ini. Nah, ini kita lampirkan filenya. Bisa berupa link, bisa berupa upload video, dan lain sebagainya. Di sini saya ambil file aja. Oke, mohon maaf. Nah, kita pilih dokumen aja ya. Di sini saya kirim artikel. Ini bebas ya, kirim apa saja. Kalau misalkan muridnya disuruh untuk menonton video, nah kan udah muncul. Menonton video, maka nanti kalian pilih link saja untuk mereka akses. Kita kirim. Sudah. Nah, selanjutnya ini gunakan kembali postingan. Nah, ini topik. Topiknya media pembelajaran.
Oh, sudah ada katanya. Berarti tidak perlu membuat topik lagi ya, karena di sini saya cuma mencontohkan satu topik saja. Nah, kita lihat anggotanya. Anggotanya belum ada ya, teman-teman. Jadi kalian bisa undang siswa lewat sini. Saya undang email saya sendiri aja ya. Nih. Oke, selesai. Kita undang. Nanti akan muncul di email saya yang satu lagi. Bisa juga kalian coba salin link. Oh, tidak bisa. Nah, bisa kalian muncul dari sini. Kita masuk ke forum. Kemudian kalian bisa klik ini pengaturan. Nah, di sini ada kode kelasnya. Nah, kode kelasnya yang ini kita klik lama saja. Kode kelas telah disalin. Nah, di sini saya akan coba share ke murid-murid. Contohnya begini. Nah, saya masuk, ini grup saya pribadi ya. Jadi misalkan begini. Silahkan bergabung dan mengikuti serangkaian kelas teknologi mobile via GCR ya, Google Classroom. Kode kelas. Nah, kita copy paste aja, tempel. Oke, kita copy paste lagi ya. Nah, nanti si murid kan akan menerima dan mereka bisa masuk. Di sini saya akan mencontohkan lewat Google. Kita lewat web ya masuknya. Di sini saya akan berperan sebagai murid. Kita klik Google. Nah, Google Classroom. Nah, kita pilih yang ini saja. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Nah, ini Google Classroom-nya punya saya ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan login menggunakan akun lain. Nah, pakai ini aja. Nah, kebetulan saya sudah punya Google Classroom. Kalau kalian belum punya, kalian tinggal login pakai akun email kalian, masukkan sandi, dan kalian akan masuk ke laman seperti ini. Kemudian untuk gabung ke kelas, klik icon tambah, gabung ke kelas. Ini kan sudah Wifat Story ya. Kita masukkan kode kelas. Oke. Gabung. Nah, sekarang kita sudah masuk ke forum yang sudah tadi saya buat. Di sini saya sebagai murid ya, bisa dilihat tuh Wifat Story. Sedangkan tadi ini yang memposting, yang saya buat itu pakai akun saya yang satu lagi, Wiwin Fauzia. Oke, di sini guru kalian tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kelas Teknologi Mobile VBA 5A. Oke, di sini saya akan coba memberikan komentar. Kita bisa menambahkan komentar, misalkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, terima kasih. Seperti itu ya. Contoh saja. Terima kasih. Kirim. Nah, kemudian kita lihat di tugas kelas. Ini tugas kelas, misalkan dari sini dulu kita lihat materi.
Lihat materi. Silahkan pelajari materi berikut ini. Nah, kita bisa klik saja. Mohon maaf, ini agak loading ya. Nah, lihat kan kita bisa baca secara online, kita juga bisa mendownload file ini. Sudah, kita kembali. Kita berikan komentar, baik Bu. Nah, ini kita bisa kasih komentar, oke, kirim. Selanjutnya, nah, kita kembali ke halaman awal. Oke, kita masuk ke tugas kelas lagi. Kita sudah komen yang pertama, kemudian di sini kita ada tugas. Tugasnya kuis ya, lihat pertanyaan. Apakah video review ini membantu Anda untuk menggunakan media pembelajaran Google Classroom? Di sini gurunya memberikan 100 poin jika benar. Misalkan sangat terbantu sekali, serahkan. Oke, sudah. Kalian juga bisa memberikan komentar pribadi sama seperti tadi. Kita kembali ke forum, kemudian ke tugas kelas. Di sini ada satu tugas lagi yang tadi sudah saya buat. Buatlah, nah lihat tugas. Buatlah review media pembelajaran. Nah, di sini cara kita mengirimkan tugas adalah dengan klik tambah atau buat. Misalkan kita tambahkan link. Ini harusnya link YouTube ya, kalau misalkan mau ngirim video. Tambahkan link. Nah, itu muncul. Nah, setelah selesai kita klik serahkan. Serahkan. Ini sudah dikirimkan. Nanti kita akan cek dari dari guru. Oke, kita buka Google Classroom yang dimana saya menjadi guru. Sebentar. Nah, kita lihat di tugas kelas. Di sini kita bisa memberikan penilaian. Lihat review. Nah, petunjuk kan ini saya sudah memberikan tugas tenggatnya hari Sabtu pukul 23.59. Tugas siswa ini agar kita bisa tahu siapa saja yang sudah memberikan atau mengumpulkan tugas. Di sini ada akun saya yang tadi sebagai murid. Kita coba buka. Nah, dia sudah memberikan linknya. Oke, kita bisa memberikan nilai. Kan tadi kita sudah kasih 100, berarti nilainya berapa? Misalkan 99/100. Kembalikan. Kembalikan. Nah, sudah dinilai ya. Jadi tugas kita sebagai guru sudah selesai. Jadi nanti kalian bisa cek tugas siswa, kemudian kasih penilaian. Selanjutnya di tugas pertanyaan. Nah, sama seperti tadi, ini pertanyaannya. Jawaban siswa akan muncul di sini. Karena di sini siswanya cuma 1 tadi, maka kita cek punya saya nih. Oke, dia jawab ya. Sangat terbantu sekali. Kita kasih nilai 100. Kembalikan. Nah, nanti si nilai tersebut akan nanti si nilai tersebut itu akan muncul di di akun siswa. Nah, di sini lihat kita yang memberikan materi, kemudian itu si muridnya jawab, "Baik, Bu. Terima kasih" saja ya, kita jawab lagi, boleh tuh. Jadi di sini kita bisa saling berkomentar. Nah, oke, kita masuk ke akun siswa. Nah, apakah si nilai tadi sudah masuk kepada siswa? Kita bisa lihat. Di refresh dulu aja.
Nah, buatlah review media pembelajaran tuh dinilai. Kita lihat tugas, nilai kita dapat berapa nih? Nah, bisa kita lihat nilainya 99/100. Kemudian kita lihat tugas yang satunya lagi. Tugas kelas yang apakah ini pertanyaan nih? Sudah dinilai? Nah, nilainya 100/100. Adapun angka di sini adalah nih, ya, saya merasa terbantu itu 0, berarti tidak ada yang menanggapi atau menjawab dengan menggunakan pilihan tersebut. Kalau misalkan yang ini sangat terbantu sekali, ada 1 orang, yaitu si murid ini. Kalau misalkan muridnya banyak, nanti misalkan yang di pilihan ganda pertama ada 20 orang yang menjawab, di pilihan ganda yang kedua ada 10 orang yang menjawab. Bisa seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang terakhir ya. Di materi, kita kan tadi memberikan komentar. Nah, ternyata gurunya menjawab, terima kasih, seperti itu. Bagaimana teman-teman, kira-kira bisa dipahami atau tidak? Nah, jadi seperti itu teman-teman, untuk tutorial kita membuat kelas dan juga mengelola kelas dengan baik, yaitu dari mulai pendaftaran sebagai seorang guru, memberikan link, kemudian memberikan tugas, memberikan penilaian, dan juga si siswa bisa masuk, kemudian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dalam tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi kepada kalian sebagai guru-guru ataupun sebagai siswa, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk digunakan. Terima kasih. Oke, nanti kita akan review kelemahan dan juga kelebihan dari Google Classroom ini. Nah, baiklah, setelah kita menyaksikan atau mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan dari media belajar Google Classroom, maka di sini di sesi terakhir saya akan coba jelaskan kepada teman-teman semua apa saja sih kelebihan serta kekurangan dari Google Classroom tersebut. Karena sejatinya dalam sebuah media pembelajaran tentunya pasti akan ada kelebihan dan juga kekurangan. Nah, adapun kelebihannya di sini saya akan paparkan 6 kelebihan dari Google Classroom. Yang pertama, Google Classroom ini terintegrasi dengan layanan Google for Education, di mana Google Classroom ini merupakan salah satu layanan unggulan dari Google for Education, serangkaian produk dan program yang dikembangkan Google untuk kebutuhan edukasi. Nah, layanan lain dalam Google for Education adalah Google Workspace for Education yang mencakup banyak aplikasi produktivitas Google seperti Docs, Gmail, Drive, Meet, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua yaitu seluruh pembelajaran terpusat pada satu tempat berkat adanya integrasi dengan berbagai aplikasi Google lain. Jadi Google Classroom pun hadir sebagai platform terpusat untuk seluruh pembelajaran. Jadi di sini di satu aplikasi pengajar bisa menilai tugas murid, menyimpan bahan ajar hingga membagikan tugas dalam satu aplikasi saja. Jadi tentunya di sini sangat hemat ya. Yang ketiga, mendukung adanya kolaborasi secara efisien antara murid dan guru. Yang keempat, membantu menghemat waktu, tenaga, dan penggunaan kertas. Yang kelima, murid bisa lebih cepat mendapatkan feedback dari pengajar, yaitu salah satunya dikarenakan dalam Google Classroom ini memiliki fitur grading atau penilaian. Dan yang terakhir yaitu di sini forumnya itu masih sangat user friendly sekali, jadi sangat mudah digunakan, apalagi kuotanya juga tidak boros ya. Nah, adapun kekurangan dalam Google Classroom itu yang pertama tampilannya kurang menarik bagi siswa. Nah, kemudian Google Drive-nya, misalkan ketika Google Drive penuh, maka filenya itu akan error dan kita tidak bisa mengupload file. Nah, yang ketiga, waktu pengiriman dapat diatur sesuka hati.